Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Gimana kabarnya semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Oke? Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar surah At-Tin. Nah, Ustaz mau tanya, surah At-Tin itu tergolong dalam surah apa? Tergolong dalam surah Makkiyah. Diturunkan di Mekah. Kemudian ada 8 ayat. Dan juga surah-surah Makkiyah itu bercerita tentang manusia. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari sama-sama kita melafalkan bersama surah At-Tin. Bersama-sama lo ya, bersama-sama. Oke? Mari kita mulai. Nah, perhatikan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anak sekalian. Nah, kita sudah selesai sama-sama melafalkan surah At-Tin. Oke, kita mulai penjelasannya dari ayat 1. Ayat 1 itu Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun itu kaya akan manfaatnya bagi manusia. Buah tin adalah buah yang sangat lembut dan membantu proses metabolisme bagi manusia. Kemudian buah zaitun kaya akan minyak. Nah, bisa digunakan untuk masak dan juga bisa untuk pengobatan. Itu manfaatnya minyak zaitun. Dan kemudian di ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan Gunung Tursina. Nah, Gunung Tursina ini di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan disampaikan kepada kaum Nabi Musa ini, Bani Israel. Jadi ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, dan kemudian 4 kitab itu juga disuruh untuk menyampaikan kepada kaumnya dan umatnya. Nah, ada 3 nabi yang menerima wahyu itu dan disampaikan kepada Bani Israel, dan 1 itu untuk seluruh umat manusia, yakni kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam dan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kemudian kitab yang kedua, yakni kitab Taurat, itu diterima oleh Nabi Musa di Gunung Tursina dan disampaikan kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Kemudian kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam dan disampaikan kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Dan kemudian kitab yang terakhir, kitab Al-Quran, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, disampaikan kepada seluruh umat manusia. 3 kitab yang sebelumnya dan suhuf-suhuf para nabi-nabi sebelumnya itu penjelasannya semua sudah terangkum, jelas, terinci di dalam Al-Quran, kitab yang terakhir. Jadi anak-anak sekalian, ya, 4 kitab itu diturunkan kepada para nabi dan rasul dan disampaikan kepada kaumnya. Tapi kitab Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah bersumpah dengan kota Makkah, karena kota yang paling aman, kota yang sejuk, memberikan kedamaian, ketenangan batin. Maka kenapa kemudian kota Makkah merupakan wisata rohani bagi seluruh umat Islam dunia? Setiap bulan Zulhijjah tanggal 10, orang semua umat Islam yang memiliki kemampuan
bertamasya di sana untuk membersihkan hatinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan kesempatan menghadap Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangannya ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Sudah sempurna Allah menciptakan kita. Mata, telinga, hidung, kaki, tangan, mulut, semua Allah ciptakan dalam keadaan sempurna, bentuk yang sempurna. Maka patut kita syukur. Di ayat yang kelima, Allah menyampaikan tsumma radadnahu asfala safilin. Allah akan menurunkan derajatnya orang-orang yang mendustakan apa yang Allah sampaikan, itu derajat yang paling rendah. Sudah dapat tempat yang terbaik, tiba-tiba diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk itu semua anak-anak sekalian. Dan kemudian ayat yang berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka amal kebaikannya itu tanpa ada putus-putusnya sampai di hadapan Allah, akan mengalir terus. Maka kebaikan itu kita akan terima terus-menerus jika kita melakukannya juga dengan keikhlasan. Kemudian falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi fama yukadzibuka ba'du biddin, barang siapa yang mendustakan hari pembalasan, maka kalau kita mendustakan hari pembalasan, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan tempat yang paling hina. Di ayat sebelumnya. Nah, kemudian ayat yang paling terakhir, Allah insyaallah bihkamil hakim. Allah itu hakim yang paling adil. Kita tidak bisa nyogok Allah. Di dunia kita bisa nyogok para hakim, para jaksa, tapi di hadapan Allah kita tidak bisa nyogok yang namanya Allah. Jadi mari kita berbuat kebaikan seikhlas mungkin, sebanyak mungkin, menjadi timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak-anak sekalian, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan juga memberikan pelajaran bagi kita untuk hari esok. Nah, untuk lebih barokahnya pembelajaran kita, mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.